Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Anestia Pursita Haniputri dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dengan materi yang sama, meneruskan materi kemarin yakni teks prosedur. Masih ingatkah kalian dengan pengertian teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, jenis, dan struktur teks prosedur, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yakni konjungsi temporal. Yang kedua ada imperatif. Ketiga ada verba material dan verba tingkah laku. Keempat ada partisipan manusia. Kelima terdapat keterangan waktu dan cara. Dan keenam kata baku. Nah, untuk penjelasannya kita perhatikan slide berikutnya. Yang pertama ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menghubungkan waktu. Contohnya adalah lalu, kemudian, setelah itu. Nah, dalam teks prosedur itu kan untuk menghubungkan langkah satu ke langkah berikutnya itu kan ada konjungsinya. Nah, biasanya yang digunakan konjungsinya itu adalah konjungsi temporal. Jadi setelah melakukan aktivitas ini lalu melakukan aktivitas berikutnya. Kemudian setelah itu begitu kan ya. Nah, berikutnya yang kedua ada imperatif. Imperatif adalah kalimat yang berisi perintah atau biasa kita sebut dengan kalimat perintah. Contohnya, bersihkan ikan dengan air mengalir. Bersihkan, berarti kan kita diperintah untuk membersihkan. Itu adalah contoh kalimat imperatif. Kemudian yang ketiga ada verba material dan verba tingkah laku. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya memotong, meniup, melihat. Jadi maksudnya verba material adalah verba itu kan kata kerja. Verba material adalah kata kerja yang bisa kita lakukan dengan fisik kita. Otomatis ketika kita melakukan dengan fisik kita, berarti bisa dilihat oleh orang lain. Ya kan? Contohnya memotong. Memotong itu kita menggunakan tangan. Maka bisa dilihat oleh orang lain. Itu namanya verba material, kata kerja material. Meniup, meniupkan dengan mulut. Maka itu verba material. Kemudian melihat. Melihat dengan mata kita. Dilakukan oleh fisik kita kan ya. Berarti verba material. Mencium. Mencium kita lakukan dengan hidung kita. Maka verba material. Mencubit. Mencubit juga dilakukan dengan tangan kita. Maka verba material. Begitu ya, paham ya verba material? Jadi verba material adalah kata kerja yang bisa kita lakukan dengan fisik kita. Sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kebalikannya yakni verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah tindakan yang dilakukan dengan ungkapan verbal atau tindakan yang dilakukan oleh hati atau pikiran kita. Jadi, ketika hati dan pikiran kita yang melakukan sebuah tindakan, orang lain tidak akan tahu ketika kita tidak memverbalkan. Jadi kalau kita tidak mengungkapkan, ya orang lain tidak akan tahu. Contohnya, memahami. Yang memahami itu kan hati. Ya kan? Dilakukan oleh hati kita. Maka orang lain tidak akan tahu. Kemudian mencintai. Mencintai dilakukan oleh hati kita, oleh perasaan kita. Maka ketika kita tidak memverbalkan, tidak mengatakan, maka orang lain juga tidak akan tahu. Contoh lagi, membenci. Membenci juga dilakukan oleh hati kita. Maka orang lain juga tidak akan tahu. Berpikir.
berpikir dilakukan oleh otak kita. Maka ketika kita sedang memikirkan sesuatu, jika kita tidak ngomong ke orang lain tidak akan tahu kita sedang memikirkan apa, iya kan? Nah, itu yang dinamakan verba tingkah laku. Jadi bisa dibedakan ya, kalau verba material yaitu kata kerja yang dilakukan oleh fisik kita sehingga orang lain itu bisa melihat, bisa tahu apa yang sedang kita lakukan. Sedangkan verba tingkah laku adalah kata kerja yang dilakukan oleh pikiran kita, oleh otak kita, atau oleh hati kita. Jadi butuh ungkapan verbal agar orang lain bisa tahu. Begitu ya. Berikutnya yang keempat, ada partisipan manusia. Partisipan manusia adalah semua manusia yang ikut serta atau tercantum dalam teks prosedur. Contohnya, ada langkah teks prosedur yang mengatakan mintalah nomor antrean kepada satpam. Nah, di situ kan ada manusianya. Siapa manusianya di kalimat itu? Satpam, nak kan? Nah, berarti satpam itu adalah partisipan manusia. Paham ya? Jadi manusia yang ada dalam teks prosedur. Berikutnya yang kelima, terdapat keterangan waktu dan cara. Contoh, kangkung ditumis hingga layu. Kangkung subjek, ditumis predikat, hingga layu kan keterangan waktu. Nah, itu berarti menggunakan keterangan waktu. Banyak terdapat keterangan waktu. Bisa juga kangkung ditumis dalam waktu 10 menit. 10 menit juga termasuk keterangan waktu. Kemudian terdapat keterangan cara. Contohnya, kangkung ditumis dengan spatula. Dengan spatula itu adalah keterangan cara. Itu kurang geser ya tulisan keterangan caranya. Kangkung itu subjek, ditumis predikat, dengan spatula itu keterangan cara. Dengan apa kangkung ditumis? Dengan spatula. Berarti keterangan cara. Biasanya keterangan cara itu ditandai dengan kata, diikuti dengan kata dengan depannya. Misalkan makan mie dengan sumpit. Nah, berarti dengan sumpit adalah keterangan cara. Bersepeda dengan hati-hati. Dengan hati-hati berarti keterangan cara. Yang keenam adalah kata baku. Nah, di pertemuan berikutnya kalian akan mencatat beberapa kata yang biasa kita gunakan, kata baku dan kata tidak bakunya. Jadi kadang kita itu menggunakan kata sebenarnya itu sudah baku atau belum. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mencatat itu. Kemudian dilanjutkan dengan ulangan atau kuis. Jadi saya minta tolong kalian simak pelajaran saya dengan baik. Saya sudah berusaha untuk menjelaskan sebaik mungkin agar kalian bisa mengerti apa yang saya maksud. Begitu. Kemudian ada jenis kalimat. Jenis kalimat yang pertama imperatif. Tadi imperatif itu kan masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks prosedur ya. Imperatif itu adalah menggunakan kalimat yang berisi perintah atau kalimat perintah. Nah, contohnya, ambilkan buku kuning di mejaku. Kan itu perintah. Kemudian ada deklaratif. Ada imperatif, ada deklaratif, dan ada integratif. Deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, kucingku baru saja melahirkan. Jadi kita menyatakan sesuatu. Kalimat biasa ditandai dengan tanda baca titik. Kalau imperatif karena perintah berarti tanda baca akhirnya adalah tanda seru. Kemudian yang berikutnya interogatif. Interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat tanya. Contoh, kapan terakhir kamu belajar bahasa Indonesia? Nah, kalimat interogatif ini ditandai dengan tanda baca
tanda tanya ya. Kemudian ada jenis-jenis kata. Tadi sering disebutkan di kaidah kebahasaan teks prosedur bahwa ada verba. Nah, di sini ada verba ya. Ada verba material dan verba tingkah laku tadi ya. Yang pertama kita bahas dulu ada nomina. Nomina adalah kata benda. Kata benda contohnya ada meja, kursi, buku, manusia, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang tadi kita sering sebut di kaidah kebahasaan dari teks prosedur yakni verba. Verba yakni kata kerja. Contohnya mencuci, memasak, belajar, bermain, mencintai, membenci, berpikir, memahami, merasakan, itu verba. Kemudian adjektiva. Adjektiva yakni kata sifat. Kata sifat contohnya ada baik, tinggi, mancung, malas, pemarah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada numeralia. Numeralia adalah kata bilangan. Contohnya pertama, kedua, 1, 2, 3, 4, kelima, dan lain sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.